Aku adalah Rina. Hari ini aku genap berusia 17 tahun. Seharusnya ini adalah usia yang penuh dengan kebahagiaan, mimpi, dan harapan. Namun, hidup berkata lain. Aku lahir dari keluarga sederhana. Ayahku bekerja sebagai karyawan swasta, sedangkan ibuku adalah penjual kue keliling. Kami hidup dalam kesederhanaan, tapi penuh cinta dan kebersamaan. Aku punya satu adik laki-laki bernama Dika, yang masih berusia 10 tahun. Aku sangat menyayanginya, dan dia adalah salah satu alasan aku ingin tetap bertahan di dunia ini. Semuanya dimulai dari rasa lelah yang tidak biasa. Aku sering pusing, mual, dan tubuhku semakin lemah. Awalnya, aku mengira ini hanya kelelahan karena belajar dan membantu ibu berjualan. Tapi suatu hari, tubuhku tiba-tiba ambruk di sekolah. Aku dilarikan ke rumah sakit. Dan setelah berbagai tes dilakukan, dokter memanggil kedua orang tuaku ke dalam ruangan. Aku duduk di luar, mencoba mendengarkan pembicaraan mereka. Lalu, aku mendengar suara tangis ibuku. Saat mereka keluar, wajah ayah terlihat pucat dan matanya merah. Aku bertanya, "Apa yang terjadi, ayah?" Tapi beliau hanya memelukku erat. Aku tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Beberapa hari kemudian, dokter akhirnya memberitahuku, "Rina, kamu mengidap kanker darah stadium lanjut. Dunia seakan runtuh." Aku tak bisa berkata apa-apa. Air mataku mengalir begitu saja. Aku melihat ibu menangis, memeluk ayah. Adikku, Dika, tidak mengerti apa yang terjadi, tapi dia ikut menangis karena melihat kami semua bersedih. Sejak saat itu, hidupku berubah drastis. Aku mulai menjalani kemoterapi. Rambutku mulai rontok, tubuhku semakin lemah. Namun, aku tidak ingin menyerah. Aku harus kuat. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk keluargaku. Aku mulai menulis buku harian, mencatat setiap hariku, rasa sakitku, dan harapanku. Aku menulis, "Tuhan, jika aku diberi kesempatan, aku ingin membalas jasa orang tuaku. Aku ingin melihat adikku tumbuh dewasa. Aku ingin meraih mimpiku." Namun, ada saat di mana aku hampir menyerah. Tubuhku semakin melemah. Dan suatu hari, aku koma. Saat itu, aku merasa berada di ruangan gelap, sendirian, sunyi. Aku bertanya dalam hati, apakah aku sudah mati? Tiba-tiba, aku mendengar suara orang tuaku menangis, memanggil namaku, "Rina, jangan tinggalkan kami." Air mataku ikut mengalir, meski aku tak bisa merasakan tubuhku. Aku berdoa, "Tuhan, berikan aku kesempatan sekali lagi. Aku ingin hidup. Aku ingin membalas jasa orang tuaku." Tiba-tiba, di tengah kegelapan, aku melihat secerca cahaya putih. Dari cahaya itu, muncul seorang kakek tua dengan janggut panjang. Dia tersenyum kepadaku. "Waktumu belum tiba, Rina," katanya lembut. "Tuhan mendengar doamu. Kembalilah dan hiduplah dengan lebih bermakna." Saat aku membuka mata, aku melihat ibu dan ayah menatapku dengan mata tangisan penuh bahagia. "Rina, kamu sadar?" seru mereka. Itu adalah keajaiban. Setelah berbulan-bulan berjuang, tubuhku perlahan mulai membaik. Dokter pun heran dengan kondisiku yang semakin membaik. Aku tahu, ini adalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan padaku. Sekarang, aku masih di sini. Aku masih berjuang. Tapi aku tahu satu hal. Selama kita masih punya harapan, selama kita tidak menyerah, keajaiban itu nyata. Hidup adalah anugerah. Jangan sia-siakan waktu yang kita miliki. Jangan menunggu sakit untuk menyadari betapa berharganya kehidupan. Jangan menunggu kehilangan untuk menyadari betapa berharganya orang-orang di sekitar kita. Aku adalah Rina, dan ini kisahku melawan garis kematian. Jika aku bisa bertahan, kamu juga bisa. Percayalah,
harapan itu selalu ada.